Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali kepada murid Sidin, wajib ke atas orang yang salik menjalani jalan akhirat bahwa ia menyempurnakan 4 macam sifat. Arti salik itu orang yang berjalan hendak mengenal Allah, menuju ma'rifat kepada Allah. Itu salik. Salik itu salaka yasluku, berjalan artinya salik, orang yang berjalan. Berjalan jalan rohani, hendak ma'rifat lawan Allah. Bagi orang yang salik, nah ingin ma'rifat mengenal Allah, itu wajib menyempurnakan 4 macam sifat ini. Yang pertama, i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi akidah yang bujur itu akidah yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak akidah yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Dan itu sesuai dengan ujar Nabi, umatku akan terpecah kepada 73 golongan. 72 itu ke neraka, 1 nang ke surga. Itu Nabi sudah mengatakan itu. Lalu sahabat mengatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang mana nang selamat nang satu itu? Ujar Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang aku atasnya dan sahabat-sahabatku. Jadi itu aja nang dinyatakan selamat oleh Rasulullah. Dan ini masuk kepada macam-macam pak ilmu. Ilmu tauhid terpecah kepada 73 aliran juga. Fikih pun ada terpecah macam-macam itu. Nah, karena itu fikih itu yang kita umpati dalam fikih itu hanya 4 mazhab karena itu terjamin kesahihannya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di luar pada mazhab 4 itu kita kada boleh mengumpati macam-macam pendapat. Ada yang membolehkan nikah tanpa walinya, tanpa saksinya. Kan dalam mazhab kita Syafi'i, contohnya nih, nikah itu harus ada wali, keluarga daripada mempelai si wanita, dan harus ada saksi. Nah ada mazhab di luar Syafi'i, di luar ahlu sunnah, kada perlu wali, kada perlu saksi, cukup berduduaan. Cukup berduduaan, ujar lakiannya ikam ku nikahi, nah jujurannya duit. Ada nih tuh. Itu kada ada bedanya dengan pelacuran. Dengan pelacuran kada ada bedanya nih tuh. Julungi duit ke biniannya itu sebagai jujurannya. Halal sudah menggauli. Jadi macam-macam aliran. Tasawuf, tarikat, macam-macam aliran juga. Nah, jadi semuaan itu sesuai dengan hadis Nabi, umatku terpecah kepada 73 golongan kena akhir zaman. Hanya 1 yang selamat. Dan 1 itu adalah disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang pertama, i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Nang penting benar, nang diumpati itu adalah masalah i'tiqad keimanan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ujar ulama, kamalut tauhid sab'atun. Kesempurnaan tauhid itu ada 7.
Kesempurnaan tauhid ada 7. Pertama, takdisun, mensucikan Allah. Takdis, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat kehambaan, dari segala sifat keberhajatan. Apapun sifat-sifat yang menunjukkan kepada kekurangan, apapun sifat-sifat yang ada pada hamba, apapun sifat yang menunjukkan bahwa Allah berhajat kepada selain zatnya, itu kita sucikan. Kita sucikan. Itu kalau kita hendak, Allah itu kalau kita hendak sempurna dalam tauhid. Kalau kita hendak sempurna dalam tauhid, takdis dahulu. Sucikan Allah. Jangan sampai kita membayangkan Allah seperti makhluknya. Allah yang kaya manusia. Seperti orang-orang Kristen, Allah Ta'ala itu dianggap bertempat pada Nabi Isa. Atau seperti agama-agama lain, ada yang menyembah matahari karena menganggap Allah Ta'ala itu sifat yang bertempat di matahari, lalu matahari disembah. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu di pepohonan sehingga mereka menyembah pohon. Kita sucikan Allah daripada itu. Karena nengaran bertempat itu sifat hamba. Kayak kita nih hamba, kalau kita bertempat di sini ulun. Artinya berhajat kepada tempat itu sifat hamba. Berhajat kepada tempat sifat hamba. Allah misalnya bertempat di bumi, berarti Allah berhajat lawan bumi, berarti harap bumi daripada Allah. Allah misalnya bertempat di aras, berarti Allah berhajat lawan aras, berarti mulia aras pada Allah. Harat aras, buktinya aras kau menanggung Allah, kau memuat Allah, buktinya Allah berhajat lawan aras. Mustahil. Kita sucikan Allah daripada itu. Kita sucikan Allah daripada pikiran-pikiran, bayangan-bayangan. Apalagi sahabat i'tiqad, keyakinan bahwa Allah itu sama dengan kita, makhluk atau hamba. Takdis, kita sucikan Allah. Yang kedua, kesempurnaan tauhid itu ada pada tasdik, pembenaran. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, bila kita benar dalam tauhid, bujurakan. Bujurakan, jangan ada keraguan-raguan. Allah kada bertempat, yakinin itu. Allah Ta'ala itu kada terpengaruh dengan zaman, yakinin itu. Allah Ta'ala kada berbenda, karena Allah laisa kamitslihi syai', kada sama lawan sesuatu apapun, yakinin itu. Kayak apa kita membayangkan? Jangan dibayangkan, kita benarkan. Itulah Allah, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala itu bukan benda yang berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala itu bukan sifat yang perlu kepada zat, yang perlu kepada zat selain dirinya. Nangkaya warna, misalnya pintu yang kuning, maka kuning itu sifat yang perlu kepada tempat, yaitu pintu. Mustahil Allah Ta'ala kayak itu. Jadi ketuhanan itu bukan berbentuk sifat lalu bertempat kepada sesuatu yang
hinggapinya mustahil itu. Nah, jadi kita benarkan Allah. Kita bujurakan Allah. Allah mensifatkan dirinya laisa kamitslihi syai', kada sama dengan sesuatu apapun. Sehingga apa yang terpikir di pikiran, apa yang tabayang, apa yang tahayal, apa yang tarupa, apa yang tergambar tentang Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala kada sama dengan sesuatu apapun. Allah cuma kita rasakan aja wujudnya, bukan dihayalakan. Bukan dihayalakan, bukan dibayangkan, bukan digambarkan, apalagi dilukiskan. Ada. Cuma dirasakan. Rasa itu ngarannya iman. Yang ketiga, kesempurnaan tauhid itu ada pada i'tiraf bil ajzi. I'tiraf bil ajzi. Mengakui dengan lemah. Kita hamba ini lemah. Kada mampu memikirkan kayak apa zat Allah. Kayak apa aja Allah Ta'ala kada bertampat. Lalu pikiran kita ini kada kawa mikirkan satu pinggir situ. Jangan dihihimati. Kita sadari, aku kada kawa memikirkan tentang Allah. Aku kada kawa mahayalakan tentang Allah. Kada kawa tuh bang. Siapapun makhluk kada kawa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka itu bisa membesarkan Allah dengan sebenar-benar membesarkan. Kada kawa. Siapapun. Walaupun baginda Rasulullah. Walaupun Rasulullah. Kada kawa Rasulullah itu mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Padahal Rasulullah itu ma'rifat sidin paling tinggi. Rasulullah itu ma'rifat sidin paling besar. Rasulullah itu paling dekat makhluk kepada Allah. Tapi ketika artinya memandang zat Allah, ketika ma'itibar ma'rifat tentang Allah, Rasulullah tetap berkata, la nuhsi thana'an alaik. Kami kada kau menghinggakan pujian atas engkau wahai Allah. Nah, itu Rasulullah. Kada kawa Rasulullah aja mengakui kelemahan sidin, kada kawa memuji Allah dengan sebenar-benar puji. Kada kawa. Jadi kita akui kelemahan diri kita. Kada kawa kita mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Kada kawa kita mengagungkan Allah dan sebenar-benar mengagungkan. Kada kawa kita membesarkan Allah dan sebenar-benar membesarkan. Yang keempat, sukut, diam. Kecuali waktu belajaran. Jangan tapi memandir tauhid, apalagi ilmu katuhanan. Di warung-warung bepandir ilmu katuhanan, beselawar handap ke disimbajuan. Kisah nang pacah benar tauhid. Itu kada sempurna tauhidnya lagi. Bukti kada sempurna, inya kada merasakan dengan Allah nang maha melihat inya, maha mengetahui lawan inya, nang selalu bersama inya. Sehingga kada ada merasa malu. Kada ada merasa malu. Memandir masalah ketuhanan itu waktu belajaran aja, jangan dipandi-pandir waktu di warung, di mana-mana. Itu sukut, diam. Yang kelima, imsak, bertahan. Jangan tapi dihalusi dalam tauhid, tak lalu diraut,
talalu diraut kayaknya patah. Talalu diraut ujungnya itu kayaknya waswis iblis tuh kayaknya. Siapa yang menciptai kamu? Allah. Nang mencipta Allah pang siapa? Nah itu kayaknya. Ini bisikan-bisikan di hati itu. Bisikan-bisikan di hati itu ada. Jangan tapi dianui. Bila ada bisikan tentang ketuhanan. Kita bersarah ke Allah. Kita sarahkan ke Allah. Artinya kita hamba mengakui kita kada sanggup mengenali Allah dan sebenar-benar kenal. Itu diam aja kita. Bila ada waswis itu datang, balindung lawan Allah. Balindung lawan Allah. Mudahan Allah melindungi. Karena itu datangnya dari syaitan. Yang keenam, al-kaffu adit ta'wil. Menahan, apa artinya? Menahan daripada mentakwilkan. Mentakwilkan. Kayak apa Allah Ta'ala dituja artinya. Kayak Allah Ta'ala neng itu. Misalnya. Thummastawa alal arash. Allah Ta'ala itu istiwa di atas arash. Lalu kita takwilakan mana mungkin kayak ini, mungkin kayak ini. Bila orang sempurna tauhidnya. Kada usah ditakwilakan itu. Kita sarahkan pengetahuannya itu kepada Allah. Apa yang dimaksud Allah istiwa di atas arash. Itu sarahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hamba kada kawa memikirkannya. Kemudian yang ketujuh. At-taslim ila ahlih. Menyerahkan perkara akidah ini kepada ahlinya aja. Kalau kita kada ahlinya. Jangan hendak memandir. Apalagi mengajarkan. Kayaknya kalau tak salah-salah kayaknya timbul kita sasat, orang sasat. Kita sasat, orang pun jadi sasat. Nah itu masalah tauhid sedikit nih.